Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Gagal menang lawan Burnley, Manchester United diklaim kurang hoki. Manajer interim Manchester United Ralf Rangnick masih kesal melihat timnya gagal mengalahkan Burnley. Dia menilai timnya tampil dengan baik dan seharusnya membawa pulang 3 poin. Dini hari kemarin Manchester United berhadapan dengan Burnley di Turf. Meskipun berstatus sebagai tim tamu, Setan Merah tampil agresif dan unggul 1-0 lebih dahulu di babak pertama. Namun di babak kedua performa United sedikit mengendor. Alhasil Burnley mampu menyamakan kedudukan dan MU gagal membawa pulang 3 poin di laga tersebut. Rangnick kecewa timnya gagal menang di laga ini. Kami bermain dengan sangat baik di babak pertama, ujar Rangnick kepada BT Sport. Menurut Rangnick, di babak kedua intensitas permainan Manchester United menurun. Hal itu membuat Burnley mampu menyamakan kedudukan di laga tersebut. Di menit ke-15 pertama babak kedua, kami tidak bermain dengan cukup agresif. Itulah mengapa kami seakan menghadiahkan Burnley gol tersebut. Jika melihat cara kami kebobolan saat itu, kami tidak mengantisipasi situasi itu dengan baik, ungkap Rangnick. Lebih lanjut, Rangnick menilai bahwa United seharusnya memenangkan laga tersebut, karena meski performa mereka menurun, mereka tetap mendominasi laga. Itulah mengapa Rangnick menilai United hanya kurang beruntung sehingga mereka gagal memenangkan laga tersebut. Pada akhirnya semua ini ditentukan oleh faktor keberuntungan. Hanya mendapatkan 1 poin dalam performa yang kami tunjukkan hari ini tidaklah cukup, ungkap Rangnick. Manchester United mencoba untuk menebus hasil imbang tersebut di akhir pekan nanti. Setan Merah akan mencoba untuk memenangkan pertandingan pekan ke-24. Di laga ini United akan berhadapan dengan tim kuda hitam IPL lainnya. Mereka akan menjamu Southampton di Old Trafford. Harry Maguire keluhkan hujan dan angin saat Manchester United imbang melawan Burnley. Harry Maguire menilai hujan dan angin kencang di markas Burnley menyulitkan Manchester United. Namun dia enggan menjadikan ini alasan yang membuat United gagal menang. United tertahan 1-1 saat bertandang ke Turf, markas Burnley pada lanjutan Liga Inggris. Kapten United Harry Maguire menjadi sorotan di laga tersebut. Dia sempat membuat pelanggaran di babak pertama yang membuat gol Manchester United yang dicetak Edi Rodriguez yang berkontribusi pada gol Burnley. Bek asal Inggris tersebut kembali kesulitan mengawal Rodriguez hingga harus melakukan pelanggaran yang berbuah kartu kuning di menit ke-62. Maguire menyalahkan hujan dan angin atas kesulitan yang dihadapinya di laga tersebut. Pertandingan di Turf kali ini memang diguyur hujan deras. Pemain 28 tahun ini mengungkap dirinya kesulitan untuk mendapatkan bola karena angin kencang dan hujan langsung menerpa wajahnya. Meski demikian, dia enggan menjadikan hal tersebut alasan atas kegagalan United meraih kemenangan. Angin kencang dan hujan langsung menerpa wajah kami di babak kedua sehingga sulit untuk mendapatkan bola. Untuk kartu kuning saya, itu adalah penilaian yang salah. Itu adalah kondisi yang sulit, tetapi kami menunjukkan di babak pertama kami bisa menguasai bola dan menciptakan peluang, sehingga tidak ada alasan soal kondisi ini karena kami bermain sangat baik di babak pertama. Laga ini harusnya bisa dimenangkan, ungkap Maguire. Hasil imbang ini membuat Manchester United terlempar dari 4 besar. Pasukan Ralf Rangnick turun ke peringkat ke-5 klasemen Liga Inggris dengan 39 poin dari 23 laga. Satu-satunya keluhan Rangnick setelah United diimbangi Burnley. Manchester United gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Burnley. Ralf Rangnick menilai United sudah tampil oke, hanya satu saja keluhannya. Manchester United berimbang setelah memimpin lewat Paul Pogba pada babak pertama. United kebobolan oleh Edi Rodriguez pada paruh kedua. Pogba dan kawan-kawan tampil dominan di pertandingan ini, mencatatkan 64% penguasaan bola dan melepaskan 22 tembakan, di mana 5 diantaranya on target. Sedangkan Burnley punya 9 percobaan dan 3 peluang mengarah ke gawang. Dominasi United sebenarnya menghasilkan 3 gol, tetapi 2 diantaranya dianulir. Gol Rafael Varane pada menit ke-12 dibatalkan karena Harry Maguire dalam posisi offside pada prosesnya. Pada menit ke-21, gol bunuh diri Josh Brownhill dianulir setelah Pogba dianggap terlebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap Ben Mee. Terkait hasil imbang ini, manajer interim United Ralf Rangnick menilai para pemainnya hanya tidak beruntung. Jikapun ada satu hal untuk dikeluhkan, dia menyesalkan Star yang kurang agresif di babak kedua. Saya rasa kami memainkan babak pertama yang fantastis. Tidak bisa lebih baik lagi memang. Kami mencetak 3 gol.
Yang kedua dianulir, itu saya tidak paham. Keputusan yang sangat ringan dari hakim garis. Dia mengangkat bendera karena pelanggaran 5-6 detik setelah kejadian. Apapun itu, skornya 1-0 saat turun minum. Kami tahu sejak awal mereka akan lebih agresif di babak kedua. Dan satu-satunya yang bisa saya keluhkan dari tim adalah kami tidak cukup agresif di 20 menit pertama babak kedua. Jika Anda menyaksikan seluruh pertandingannya, kami mendominasi di sebagian besarnya. Meraih 1 poin itu tidak cukup dan ini satu laga yang membuat kami frustrasi, ungkap Rangnick. Kepergian Martial dan Van de Beek bagus untuk United. Manchester United melepas Anthony Martial dan Donny van de Beek di bursa transfer Januari 2022 lalu. Kepergian dua pemain ini diyakini tepat dan menguntungkan setan merah. Van de Beek dan Martial sama-sama meninggalkan United dengan status pinjaman. Van de Beek bergabung dengan Everton. Martial memilih hengkang ke Spanyol untuk membela Sevilla. Kepergian dua pemain itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Baik Van de Beek maupun Martial sama-sama kesulitan mendapatkan menit bermain dan membuktikan diri di United. Manchester United memang tidak langsung jadi lebih baik setelah kepergian dua pemain itu. Namun setidaknya kondisi internal tim jadi lebih baik. Kepergian Van de Beek dan Martial juga dikomentari oleh mantan pemain United Louis Saha. Menurutnya transfer dua pemain itu membawa banyak dampak positif bagi tim. Setidaknya dengan berkurangnya gosip miring yang mengganggu skuad. Sebagian bursa transfer adalah soal kesinambungan skuad. Dengan membuat pemain di ruang ganti bahagia, rasanya mirip seperti pembelian baru. Gosip soal pemain yang tidak bermain akan berkurang, jadi rasa frustrasi di ruang ganti juga akan berkurang. Dengan demikian, tim bisa lebih fokus, ungkap Saha. Saha berharap dengan kepergian pemain yang bermasalah, paling tidak ruang ganti United bisa lebih fokus. Manchester United sekarang sudah punya cukup banyak masalah di lapangan. Para pemain harus menyatu dan juga fokus. Masalah di ruang ganti Manchester United sekarang adalah fokus. Mereka tidak membutuhkan media sosial, cerita-cerita sampah. Mereka harus fokus memenangi pertandingan dan mereka punya cukup banyak pemain bagus di dalam skuad ini untuk bermain bagus. Skuad mereka dipenuhi pemain-pemain internasional yang berbakat. Klub ini hanya perlu fokus, ungkap Louis Saha. Lagi, Cristiano Ronaldo tinggalkan lapangan tanpa basa-basi. Manchester United ditahan imbang Burnley 1-1. Aksi Ronaldo ketika peluit akhir dibunyikan jadi viral. Dirinya tanpa basa-basi meninggalkan lapangan. Manchester United bertemu Burnley pada lanjutan Liga Inggris Rabu 9 Februari. Manchester United sebenarnya mendominasi laga. Setan Merah punya 22 peluang, namun hanya 5 yang mengarah ke gawang. Sayangnya dengan hasil akhir 1-1 membuat United harus terlempar dari zona 4 besar klasemen Liga Inggris sementara. Cristiano Ronaldo jadi sorotan. Seusai pertandingan, begitu peluit akhir dibunyikan, dirinya langsung berlari dan meninggalkan lapangan menuju ruang ganti. Ronaldo tidak berlamaan dengan pemain lawan ataupun kepada wasit. Dengan wajah murung dan kesal, CR7 tampaknya tidak puas dengan hasil akhirnya. Tindakan CR7 tanpa basa-basi angkat kaki dari lapangan bukan kali ini saja terjadi. Bulan Desember lalu, setelah seri melawan Newcastle, Ronaldo juga disorot karena hal serupa. Cristiano Ronaldo masuk di laga tersebut sebagai pemain pengganti. Ronaldo masuk di babak kedua, menit ke-68, menggantikan Edinson Cavani. Ronaldo tidak bisa berbuat banyak. 3 tembakan dilepasnya dengan rincian 2 off target dan sekali di blok lawan. Apakah Ronaldo sudah tidak kerasan lagi berseragam setan merah karena seringkali mendapatkan hasil buruk?